Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala rabbi ilma warzuqni fahma. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal masa nastati an nastamir dirasatana khasatan fi hadzal yaum yakni falsafatul saqafah atau falsafatul Islam. Jazakumullahu khairan ala khudurikum. Nam khasatan Ustaz Sayyid Ono Suhana wa aidan Ustaz Osep Ismail, Ustaz Saleh Iskandar, Ustaz Adam Ardiansa, wa Ustaz Sutrisna. Ya, Sutrisna. Okay. I'm extremely happy today, because we can discuss about the Islamic philosophy. But we have the big question and we must to answer from our knowledge, what is the Islamic philosophy in Islam? I mean, what's your idea about the Islamic philosophy? Ya, ini menjadi hal yang penting sekali untuk kita bahas. Baik, terima kasih atas kehadirannya untuk semuanya ya. Tadi sudah saya sebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 dengan 3 ada 15 ya. Nambah satu lagi Ibu Melisa Desianti. Oke. Baik, sebenarnya ada 2 materi hari ini, tapi mungkin karena sebagian ada di kebun gitu, jadi agak lebih santai atau lebih apa gitu ya. Tapi saya rasa tidak mengurangi juga kekhusyuan dan keseriusan kita, apalagi yang sambil ngopi ya, biar ngopinya lebih pahit gitu ya. Maka kita akan bicara tentang kopi yang manis aja Pak. Hidup kita udah pahit soalnya. Ya, betul. Ya ngopi, ya kalau ngopi di kebun tuh pahit, tapi tidak sepahit kenyataan hidup gitu ya. Iya. Ya, baik, terima kasih. Ada tema menarik yang ini sebenarnya sangat basic sekali, sangat mendasar sekali, dan walaupun sebenarnya kurang efektif ketika kita belajarnya harus nanya satu-satu, tapi ini menjadi hal yang penting. Secara metode pembelajaran sebenarnya kurang tepat, tapi nanti kita akan berikan masing-masing untuk bisa menjawabnya gitu ya. Terutama yang sudah standby, yang sudah open kamera, berarti kan sudah siap untuk menjawab gitu ya. Nanti kalau yang ingin menjawab boleh juga. Oke, ada seperti kemarin sudah saya katakan, saya sudah sampaikan bahwa dalam pembelajaran atau dalam kaitan dengan filsafat atau ilmu filsafat gitu ya, itu umat Islam itu terbagi menjadi 2. Ada yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah halal, boleh gitu ya, bahkan menjadi wajib, tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya filsafat ini haram, tidak boleh untuk dipelajari. Ya, nah pertanyaannya adalah masing-masing memberikan argumentasi terkait dengan apa argumentasi yang mengatakan boleh atau wajib bahkan, dan yang kedua argumentasi yang mengatakan itu haram. Tapi sebelum itu, I will ask my brother Ustaz Adam Ardiansa. Ya, kita tanya dulu nih ya. Karena kalau masang kamera berarti udah paham kan ya. Nah, nanti kan juga usah saya tanya nih ya, tapi mungkin kalau sinyal juga ya, nanti saya tanya ke Bu Neng Komaria, Lydia. Karena ini sifatnya memang mau tidak mau ya, karena pembelajarannya waktunya terbatas dan pesertanya banyak, maka kita menggunakan namanya itu random sampling. Nah, mudah-mudahan randomnya ini tidak salah gitu ya. Dan oke, saya mulai dulu ke Ustadz Adam Ardiansa. Dan kalau saya nanya berarti jawabannya itu adalah terminologi.
apa yang Ustadz pahami tentang filsafat atau ilmu filsafat? Silakan. Iya, filsafat itu apa sih? Atau pas dulu nih. Oke, kita gantian ke ya ini penting ya. Maka saya nanti kan gini, saya ulang dari awal seperti S1 nih. Yang belajar di sini adalah mahasiswa, bukan dosen. Ya, kalau nanti kita andalannya dosen, mohon maaf, mungkin dosennya pinter duluan daripada mahasiswanya. Tapi kan kita ingin agar mahasiswa itu pinter gitu ya, agar mahasiswa itu bisa memahami materi masing-masing ya, termasuk juga ya subjek atau mata kuliah kita ini. Ya, kalau belum paham ya berarti belajar. Kalau sudah paham tetapi belum mampu untuk mengungkapkan ya dengan lisan dan tulisan, maka inilah tempatnya kita untuk belajar. Ini adalah satu kelas, berarti tidak ada alasan untuk malu atau takut salah, apa mungkin gengsi atau nanti ini nggak bisa lagi jawabnya, tidak boleh ya. Kemudian yang kedua juga menjawab pertanyaan itu menjadi di majelis kita ini salah itu boleh. Salah itu boleh. Kenapa? Karena nanti ada Ustadz Soleh yang akan memperbaiki, ada Pak Ono yang akan memperbaiki, ada Ro'i Suna gitu ya, Ustadz Ismail gitu ya, kan bisa menyampaikan. Ustadz ada mau jawab nggak? Apa yang dimaksud dengan ilmu filsafat? Silakan. Kalau salah dapat 1, menang ini dapat 2. Ijtihad. Silakan Ustadz Adam. Filsafat. Jawab ini. Atau pas dulu kita pindah dulu ya. Agak saya ketahui memang. Ke Ustadz Sutrisna. Apa yang dimaksud dengan ilmu filsafat? Silahkan. Ya, mencari kebenaran. Oke, diinikan dulu. Jangan boleh di mute dulu. Silakan Pak Sutrisna. Kalau menurut saya Pak, filsafat ilmu pengetahuan itu menurut saya hikmah dari ilmu tersebut. Oke, ya. Ini agak ya. Hikmah itu adalah sinonim istilah lain dari filsafat, walaupun sebagiannya tidak menyetujui, karena hikmah itu yu'til hukmata mayyasa wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi ada pertanyaan lagi, hikmah itu apa? Kayaknya ke Ustadz Ismail dulu deh. Ya, siap sama Ustadz Soleh, siap-siap saya tanya nih. Agak menyimpang dulu. Menurut Ustadz Ismail nih, apa yang dimaksud dengan ilmu hikmah dalam perspektif Islam atau usul fikih sebenarnya itu? Apa yang dimaksud dengan ilmu hikmah? Silakan 1 menit kalau jawab ya. Ilmu hikmah sepanjang yang saya tahu yaitu ilmu yang mengkaji secara mendasar dan mendalam tentang hakikat sesuatu. Tentang apa? Tentang hakikat sesuatu. Wih, tentang hakikat sesuatu. Oke, jadi hikmah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu. Boleh, ya bisalah hakikat gitu ya. Tapi memang sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang mungkin tidak nampak secara lahiriah, tetapi menjadi sebuah hakikat dari sesuatu itu sendiri. Ya, nah berarti hikmah itu sebenarnya dia berbeda. Ya, kenapa? Pertama, dari sisi alatnya, toolnya. Saya nanya lagi ke Ustaz Ismail, ini yang menjawabnya itu yang speakernya Ustaz Abu Hurairah soalnya nih, tidak agak ketukar dikit nih, ya. Oke, jadi tadi sebenarnya kalau saya pahami yang pertama ketika berbicara tentang ilmu filsafat berarti ilmu yang mempelajari, sebenarnya kalau mempelajari itu menjadi tujuan ya, ilmu yang mengkaji mengenai puncak kebenaran dengan pendekatan rasional. Ya, jadi puncak kebenaran. Saya ulang lagi. Ya, nah ini mungkin bisa jadi berbeda-beda, tapi intinya
filsafat atau ilmu filsafat adalah ilmu yang mengkaji tentang puncak kebenaran dengan menggunakan rasional atau dengan menggunakan rasio atau logika. Ya, ini filsafat secara umum. Nah, kemudian kalau kita bandingkan tadi dengan yang sinonim yaitu al-hikmah, al-hikmah itu tadi disebut dengan ya memahami hakikat sesuatu. Betul sebenarnya. Ya, selain hakikat sebenarnya ada lagi yaitu sesuatu yang ada di balik syariah itu sendiri juga adalah hikmah. Nah, tetapi antara filsafat dengan hikmah itu berbeda, terutama dari sisi tool atau alat yang digunakan. Ya kan, alat yang digunakan maksudnya itu yang untuk mencari hikmah kita gantian ke Ustaz Soleh nih ya. Ustaz Soleh, kalau untuk mendapatkan ilmu hikmah itu caranya dengan apa nih? Caranya dengan apa kira-kira? Biar dapat ilmu hikmah caranya kayak gimana? Apa harus ini bertapa gitu ya, semedi gitu ya, atau mungkin puasa gitu kan? Itu sebenarnya juga bisa, atau zikir gitu ya. Itu sebenarnya salah satu dari apa ya disebutnya itu dengan riadoh, latihan sebenarnya itu. Oke, Ustaz, silakan. Untuk mendapatkan ilmu hikmah melalui alat apa? Yang jadi pertanyaan saya, Pak, kan di Indonesia ini juga kadang makna hikmah itu yang seperti apa, Pak? Oke. Kalau di itu kan di dalil tuh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah kan gitu ya. Betul. Dengan cara hikmah. Nah, Ya, kalau di perkampungan itu Pak ada ilmu hikmah gitu, Pak. Itu ilmu yang biasanya lebih kepada apa itu ya? Pengasihan. Lebih ke ya kayak gitu. Ini yang dimaksud hikmah yang mana, Pak? Oke, betul ya. Jadi kalau konteks ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah, hikmah di situ memang maknanya itu ada beberapa ya, ada beberapa. Misalnya juga di surat Al-Jumu'ah juga ada wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Jadi dari beberapa referensi literatur yang saya baca, makna hikmah di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa ya. Pertama adalah al-hikmah bermakna as-sunnah atau al-hadis, itu yang pertama. Yang kedua, al-hikmah itu bisa bermakna juga asrarus syariah ya. Asrarus syariah artinya rahasia-rahasia syariah gitu ya, atau istilah lainnya juga dengan maqasidus syariah. Sementara al-hikmah yang ada di masyarakat atau ilmu hikmah itu adalah ilmu semacam hasil dari sebuah pemahaman agama dan juga pengamalan agama seseorang yang mestinya itu juga positif ya. Cuman sayangnya memang ada beberapa yang negatif, kesannya ilmu hikmah itu adalah ya tadi pengasihan dan lain sebagainya. Nah, yang saya maksud dengan hikmah itu adalah asrarus syariah. Ya, rahasia-rahasia syariat yang memang tidak semua orang itu bisa memahaminya. Nah, alatnya, toolnya, bedanya di sini. Jadi kalau ditanya antara apa bedanya antara filsafat dengan hikmah, ya jawaban pertama. Jadi jawabannya ini tadi harus dalam perspektif. Jadi pertama gini, apa perbedaan antara filsafat dengan al-hikmah? Yang pertama, bahwasanya media ya tool yang digunakan oleh filsafat, oleh filosof itu adalah rasional atau rasio atau logika, logik. Sementara al-hikmah yang medianya digunakan itu adalah bisa riadoh atau bisa lebih tepatnya adalah amalan syariah. Amalan syariah, kemudian istiqomahnya seseorang itu dia bisa akan membawa kepada hikmah. Jadi hikmah itu adalah rahasia syariah yang terbuka pada orang-orang tertentu yang memang dia memiliki komitmen ya istiqomah dalam syariah. Nah, jadi sebenarnya agak berbeda gitu ya dari sisi toolnya, alatnya yang digunakan itu berbeda. Ya tujuannya pun juga berbeda. Ya kemudian juga cara berpikirnya, mungkin mekanismenya itu juga berbeda.
ya berbeda, dan perbedaan kalau secara keseluruhan, secara mendasar perbedaannya adalah bahwa filsafat didasarkan kepada logika dan juga rasio, ya, tanpa adanya wahyu, sementara hikmah itu adalah didasarkan kepada wahyu, teks Al-Quran, hadis, dan juga pendapat, ide, gagasan, ijtihad para ulama, ya, sehingga memang kedua sebenarnya berbeda. Tapi kemudian, ya, kalau di dunia perguruan tinggi yang muncul adalah filsafat, sehingga al-hikmah itu dekat maknanya dengan filsafat Islam. Ya, bedanya, ya, filsafat Islam dengan filsafat umum. Saya mau tanya ke Ustadz Cecep nih, ya, Ustadz Syarifuddin. Tadi disebutkan, udah pahami ya. Jadi hikmah itu sinonim yang dekat, ya, adalah filsafat Islam. So what difference between Islamic philosophy and maybe like Greek philosophy? Apa bedanya nih antara filsafat umum dengan filsafat Islam? Silakan. Ya, silakan. Sebelumnya saya mungkin mau menanggapi ke Ustadz Soleh terlebih dahulu, Pak, ya. Oh ya, boleh, silakan. Gimana caranya mendapatkan ilmu hikmah? Gimana ilmu hikmah? Gimana? Kalau menurut saya, untuk mendapatkan ilmu hikmah tersebut, yang pertama mungkin kita harus mencari ilmu syariat terlebih dahulu. Dengan ilmu syariat tersebut kita dapat beribadah sesuai dengan ilmu syariat yang telah kita dapatkan dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjalankan ilmu syariat dengan baik di dalam peribadahan kita. Yang ketiga, menurut saya untuk mendapatkan ilmu syariat itu menciptakan kesolehan pribadi masing-masing. Sehingga dengan kesolehan sosial juga pribadi masing-masing tersebut, tentunya nanti insya Allah akan memberikan ilmu yang tidak diduga-duga dan tidak diberikan kepada yang lain. Itu mungkin untuk mendapatkan ilmu hikmah. Kalau menurut saya, Pak, ya. Ya, siap, lanjut. Menarik juga nih tentang, ada buku kecil bagus saya baca, itu judulnya itu adalah Al-Hikmah fi Syariatil Islamiyah, dalam bahasa Arab. Jadi hikmah dalam Islam. Jadi panjang cerita. Oke, lanjut Pak Cecep. Silakan. Berikutnya tadi apa bedanya antara filsafat umum dengan filsafat Islam? Kalau menurut saya filsafat Islam itu adalah ilmu yang untuk mencari kebenaran tentang ilmu tentang kebenaran Islam tersebut. Hakikat tentang kebenaran itu ada di dalam Islam. Itu menurut saya tentang filsafat Islam. Kita itu mencari kebenaran tentang Islam tersebut, kemudian mencari hakikat dari kebenaran agama Islam tersebut. Itu menurut saya filsafat Islam. Sedangkan untuk filsafat umum, mereka mencari kebenaran tanpa ada kekuatan hukum dan petunjuk yang kuat seperti yang ada di dalam filsafat agama Islam. Mungkin itu Pak Dokter. Oke, terima kasih ya. Tadi menarik juga, tadi hikmah juga saya pikir juga bisa lebih panjang nih ya, karena memang dia terkait dengan cara berpikir seseorang gitu ya, kemudian dibimbing oleh wahyu atau bisa juga berangkat dari wahyu, kemudian menemukan tadi asrarus syariah atau menemukan apa tuh hikmahnya. Hikmahnya ini apa nih? Misalnya bisa jadi misalnya ya, contoh yang realnya, ketenangan hidup gitu ya, kemudian juga keberkahan hidup, kemudian juga hidup itu lebih terarah, kemudian juga yang paling penting tentu saja adalah mengetahui bagaimana hakikat dari adanya manusia itu sendiri. Jadi ada hikmah sendiri itu bisa dirincikan tuh secara teknisnya apa. Misalnya nih, ada orang yang mungkin uangnya banyak ya, kekayaannya banyak, tapi hidupnya itu tidak tenang.
Atau ada juga mungkin agamanya kelihatannya bagus Ustadz, tapi kok hidupnya tuh nggak nyaman gitu ya, tidak menemukan apa yang dianjurkan di dalam Islam gitu ya. Itu juga kalau menjadi salah satu bagian-bagian unsur-unsur di dalam hikmah. Jadi kalau ibu dan bapak sekarang ditanya tentang apa itu hikmah sebenarnya sih, ya hikmah itu sebenarnya bisa terimplementasi atau bisa terlihat dari pemahaman seseorang terhadap kehidupan ini. Ya, kehidupan berarti menyangkut diri dia sendiri, kemudian juga world view dia, cara memandang masyarakat dan juga dunia. Misalnya nih, kalau masih ada dalam diri kita tuh mungkin perasaan istilahnya itu apa ya, merasa apa dengki dengan orang lain gitu ya, merasa iri dengan orang lain, mungkin juga tidak memahami tentang kita di dunia ini mau apa sih, kemudian mau kemana sih, itu hikmah. Oke, sebelum lanjut ke tadi perbedaannya, yang lain boleh mikir juga. Tadi sudah hampir sampai ya di level 8 dan 8,5 tentang tujuannya. Baik, Pak Soleh dulu nih, mau angkat tangan nih. Silakan, gimana? Maaf, saya ingin bertanya tentang ini, Pak. Oh, gantian nanya ya. Kira mau komentar lah. Nggak apa-apa harus. Ya. Yang membedakan antara ini, Pak, ilmu filsafat dengan ilmu kalam, Pak. Karena kan yang disampaikan Imam Syafi'i itu, janganlah engkau menyibukkan diri dengan ilmu kalam gitu, Pak. Ya, kalau nggak salah gitu redaksinya. Ya, betul. Telah mendapati sekali ahli kalam itu dan mereka cenderung menolak sifat-sifat Allah gitu, Pak. Nah, oke, terima kasih. Ini kayaknya Pak Soleh saya kasih nilai 9 ini. Pertanyaannya sangat cerdas sekali ya. Betul, serius. Karena gini, seorang yang cerdas, seorang yang pintar itu adalah dia mampu untuk mengkorelasikan, menghubungkan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Ya, kalau yang di S1 pernah belajar ilmu kalam. Ya, dalam kurung itu ilmu tauhid biasanya. Nah, apa bedanya? Ya, sebenarnya berbeda, tetapi memiliki irisan, memiliki korelasi yang cukup kuat. Tapi saya nanya dulu nih, sebelum dijawab, saya akan selesaikan dulu tadi ke Pak Cecep Saripudin, kemudian pertanyaan dari Pak Soleh itu akan saya lempar dulu ke ada Ustadz Ismail, ada Ustadz Abu Hurairah, Pak Ono juga belum komentar juga nih, gitu ya. Nanti termasuk juga yang lainnya. Baik, saya jawab dulu tadi. Ketika menyatakan apa perbedaan antara filsafat Islam dengan filsafat yang non-Islam atau yang umum gitu ya, maka filsafat umum adalah mencari puncak kebenaran, ya puncak kebenaran tentu saja adalah Sang Pencipta, ya, tetapi menggunakan rasio atau menggunakan logika tanpa diiringi atau tanpa berpedoman kepada wahyu. Ya, kemarin saya sudah bilang, apakah salah? Ya tidak juga. Kenapa? Karena memang yang berfilsafat ini adalah orang-orang yang bisa jadi wahyu belum sampai kepada mereka, seperti yang ada di Yunani, atau mungkin orang yang memang belum percaya adanya wahyu dan yang lain sebagainya, sehingga mereka berpikir, merenung, kemudian juga bagaimana dia mencari sebuah puncak kebenaran, mencari tentang adanya Tuhan, mencari adanya pencipta, mencari hakikat dari kehidupan, mencari tentang dunia ini, termasuk juga mencari tentang apa sih sebenarnya yang manusia cari itu sekarang ini. Nah, itu ya. Nah, sedangkan filsafat Islam adalah filsafat yang kemudian kemarin saya sudah sebutkan juga sudah menemukan adanya Tuhan, sudah menemukan adanya sebuah puncak kebenaran, tetapi kemudian untuk menguatkan dan meyakinkan manusia, maka kemudian manusia itu diberikan juga kebebasan untuk berpikir, untuk menggunakan akalnya, untuk menggunakan rasionya, logikanya untuk sampai kepada puncak kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa misalnya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah S1 selalu diajarkan tentang tauhid, tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang sejarah, karena itu melatih mereka untuk berpikir dan kemudian nanti mereka akan bisa menggunakan rasionya, bisa menggunakan logikanya untuk kemudian mencapai sebuah kebenaran. Minimal dia memahami tentang kebenaran untuk apa dia ada di dunia dan kemana dia akan kembali setelah kematian.
Ya, jadi intinya perbedaan mendasar antara filsafat umum dan filsafat Islam adalah filsafat umum mencari Tuhan, mencari puncak kebenaran, sementara dalam Islam Tuhan itu sudah ditemukan dan yang dicari itu adalah membuktikan ya puncak kebenaran dan juga membuktikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saya rasa sudah clear ya. Sama-sama keduanya juga menggunakan rasio, menggunakan logika. Ya, cuman rasio yang mana, logika yang mana, sering sekali kalau kita belajar di S1, logika yang digunakan adalah logika Yunani. Ya, yang logika, yang cara berpikir memang silogisme, kemudian juga kausalitas dan lain sebagainya. Yang itu memang dianggap sebagai sebuah kebenaran dalam konteks ilmu filsafat. Ya, seperti itu. Oke, baik. Yang berikutnya tadi pertanyaan dari Pak Soleh, saya mau tanya ke siapa nih yang bisa jawab nih? Ya, Ustadz Ismail atau Ustadz Adam atau Pak Ono juga. Kayaknya Pak Ono dulu deh, kan yang belum ada soal, nanti baru Ustadz Ismail. Jadi tadi, apa korelasi hubungan antara ilmu filsafat dengan ilmu kalam? Silahkan. Ya, atau ke Pak Ustadz Adam dulu nih. Ilmu kalam itu apa sih sebenarnya? Silakan, siapa yang mau jawab nih? Ya, nanti biasa puncaknya, ujungnya nanti Ustadz Ismail nih, andalannya nih. Ya, yang lain belum kelihatan soalnya nih. Ke Pak Ono dulu deh, ke Pak Ono. Silakan Pak Ono bisa jawab? Atau lagi serius? Ngadepnya kemana? Pak Ono coba, yang pertanyaan paling gampang dulu. Pernah dengar nggak? Apa sih yang dimaksud dengan ilmu kalam? Lupa-lupa lagi, Pak. Ya udahlah, yang lalu biar berlalu. Lupakan masa lalu. Oke, ada yang angkat tangan dulu. Ibu Melisa Desianti, silakan. Iya, Bu. Nanti yang lain boleh jawab ya, angkat tangan. Silakan Bu Melisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Nah, berarti ilmu kalam itu yang bahas soal keimanan yang sering juga disebut dengan ilmu aqaid atau ilmu usuluddin. Nah, persamaan dengan filsafat adalah saling berhubungan karena pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu dan keagamaan, sedangkan filsafat adalah pembuktian intelektual melalui pengamatan dari kajian-kajian langsung. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa ya, Bu Melisa ya. Tapi agak kurang fokus spesifik. Kalau disebutkan ilmu kalam, ilmu tentang keagamaan, mempelajari keagamaan, too general, terlalu umum gitu ya. Terlalu umum. Jadi lebih spesifik lagi, ilmu kalam itu apa sih? Nah, sebenarnya kita juga bisa pahami dari sejarah kemunculan dari ilmu kalam itu. Saya tanya dulu ke Pak Ono, siapa ya? Pak Ono mau tanya lagi nggak nih? Penasaran ini nih, jadi. Ada yang tahu yang lain lagi? Abu Hurairah, kalam. Ilmu kalam itu apa sih sebenarnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari tadi pertanyaan tentang ilmu kalam, yang saya tahu kan itu ilmu membicarakan tentang keyakinan. Jadi ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang otentik atau yakin. Adapun filsafat itu kan tadi membicarakan tentang kebenaran. Itu bisa kebenaran dengan akal pikiran kita secara umum ataupun kebenaran berdasarkan atau berlandaskan Al-Quran dan hadis atau wahyu menurut filsafat Islam. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi korelasinya. Oke, kayaknya referensinya hampir sama tuh. Referensinya hampir sama tadi. Seolah-olah itu ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang keyakinan-keyakinan. Padahal kalau kita pahami bahwa ilmu kalam, ya kita mulai dari awal. Kalam itu apa sih artinya, Ustadz Adam, Ardiansah? Oh, ada yang mau jawab dulu nih. Selamat tuh ada waktu ya. Kita pindah ke Ibu Fismawati. Silakan Ibu Fismawati. Tadi jangan
terlalu general ketika menyebutkan ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang keyakinan-keyakinan atau tentang sok, mangga Bu Fisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit referensi, mudah-mudahan diterima ya Pak. Ya, Ilmu terima kasih. kalam, ya ilmu kalam ialah ilmu yang menggunakan logika atau akliyah. Landasan pemahamannya yang cenderung menggunakan metode berpikir filosofis. Ya, sedangkan ilmu filsafat adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran secara rasional. Itu aja sih Pak. Jadi kalau ilmu kalam menggunakan logika atau akliyah, sedangkan filsafat menggunakan kebenaran yang rasional. Nah, saya nanya lagi nih, apa bedanya antara logika dengan rasional? Balik bertanya. Iya, bedanya apa logika dengan rasional? Kalau logika itu argumentasi, logik untuk mempertahankan keyakinan biasanya. Nah, di sini keyakinannya ajaran agama, Pak. Betulan. Kalau rasional? Berpikir yang rasional, Pak. Kayak gimana contohnya? Iya, dua-duanya sama ya. Sama saja sih, Pak. Ya betul. Nah, di sini ada pembeda antara ilmu kalam dengan filsafat. Bedanya apa? Dari metodologi, dasar argumen, metodologinya dialektika, dialog keagamaan, argumentasi, dialektik. Sedangkan filsafat, rasional, logika, dan matematika. Dasar argumentasinya dari dasar logika, akli, dan argumen nakliyah. Sedangkan filsafat, dasar logika, Pak. Oke, terima kasih. Bu Fisma itu sudah cukup bagus sebenarnya. Itu referensinya perlu dianalisis lagi lebih mendalam, terutama tadi saya simpelkan dulu pertanyaannya. Jadi apa yang dimaksud dengan ilmu kalam? Ilmu kalam itu apa sih? Oh, kayaknya balik lagi ke Pak Ustadz Soleh nih kayaknya nih. Tadi yang Pak Sutrisna silakan. Saya batasi dulu aja. Ilmu kalam itu apa sih tadi? Saya kurang puas dengan jawaban ilmu kalam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keyakinan, kepercayaan. Kayaknya kurang deh. Menurut yang udah saya baca ya Pak ya, di Google itu kayaknya kalau ilmu kalam itu membahas kajian-kajian yang sudah sudah spesifik Pak, seperti kita membahas Al-Quran dan hadis mungkin situ Pak. Jadi tapi kalau Al-Quran bukan gitu ya. Ulumul Quran kalau ulumul hadis. Tetapi mungkin tentang kajian suatu ini kali Pak, ilmu apa tapi yang sudah ada dalilnya gitu Pak. Oke, bisa ya. Tapi dalilnya tadi selain teks sahih juga adalah logika. Ada tambah lagi Pak Sutrisna? Kapan kan? Nah, cukup ya. Oke. Ke Ustaz Ismail, coba 1 menit. Apa sih yang mungkin apa itu ilmu kalam dan sejarah kemunculannya? Silakan. Itu dimatikan dulu, yang Abu Hurairah di mute dulu. Oh ya, silakan. Ilmu yang tentang usuluddin atau dasar-dasar beragama. Tidak hanya sebatas keyakinan-keyakinan yang sudah umum. Misalnya ada yang membahas tentang gimana sih orang itu ketika meninggal, misalnya dia kalau dia punya dosa besar, tapi dia beriman, tempatnya di mana? Maka ada aliran itu, ada manzilah dengan manzilah lain, dia tidak di surga, tidak di neraka. Kemudian misalnya Al-Quran itu sebenarnya makhluk atau bukan, mushaf yang sekarang ada ya, bukan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Nah, jadi ilmu kalam ibu yang mengkaji tentang dasar-dasar agama yang dikuatkan dengan pemikiran yang filosofis atau sangat mendasar. Jadi dengan argumentatif, logika atau rasional. Nah, sehingga aliran-aliran itu pasti mereka berdebatnya bukan dari dalil naklinya, tapi lebih kepada melogikakan dalil nakli itu. Nah, itu sepanjang yang saya tahu Pak. Sehingga ilmu kalam ini muncul ketika banyaknya orang-orang yang memahami agama
melalui akal mereka, tetapi menghasilkan pemikiran yang berbeda-beda. Oke, ada lagi? Nah, sedangkan kalau filsafat itu justru muncul sebelum ada Islam. Jadi ilmu filsafat itu digunakan juga oleh ilmu kalam dalam mendeteksi kebenaran argumentatif terhadap dalil-dalil nakli. Oke, ada tambahannya? Cukup, Pak. Oke, terima kasih ya. Nanti kalau yang menambahkan boleh juga. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu kalam, ya pertama itu harus dipahami dulu tentang pengertian atau definisi takrif dari ilmu kalam. Kalam itu artinya apa, Pak Ustadz Soleh? Kalam itu artinya apa ya? Kalam ya? Kalam itu, pembicaraan. Oke, betul ya. Kalam itu adalah pembicaraan atau ucapan. Jadi kalam itu adalah pembicaraan atau ucapan, berarti ilmu kalam pada awalnya adalah muncul karena adanya diskusi, debat ya panjang lebar terkait dengan apakah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, berkata, mengucapkan dengan kata-kata, apakah Al-Qur'an itu adalah kalamullah atau itu adalah makhluk gitu ya. Kemudian bagaimana dengan juga tadi dasar-dasar dari keagamaan, keyakinan agama yang lainnya. Sehingga ilmu kalam muncul dari perdebatan terkait dengan penetapan apakah Al-Qur'an itu makhluk atau bukan, apakah Allah Subhanahu wa taala itu berkata, berbicara, ngomong gitu ya dalam bahasa awamnya. Nah, dari sini kemudian berkembang ilmu kalam itu menjadi ilmu terkait dengan hal-hal yang sifatnya basically mendasar tentang keyakinan-keyakinan agama. Tadi udah nyambung ke Ustadz Ismail ya terkait dengan sesuatu yang misalnya siksa kubur. Apakah siksa kubur itu ada? Faktanya bahwa kan belum diadili kok sudah disiksa duluan. Nah, kemudian dalam ilmu kalam ini muncullah atau kita kenal juga ilmu kalam ini kan salah satu sebabnya adalah karena efek atau hasil dari terjemahan buku-buku filsafat dari Yunani ke dalam bahasa Arab terutama di masa ya kekhalifahan Abbasiyah yang kemudian memunculkan berbagai aliran juga kepercayaan di dalam Islam. Tadi ada disebut dengan Qadariyah, ya disebut dengan Jabriyah, ada juga nanti Mu'tazilah ya. Nah, antara Mu'tazilah, Qadariyah dengan Jabriyah gitu ya, mereka selalu berbicara tentang Allah itu seperti apa? Istawa atau istawala? Allah itu bersemayam atau bertempat? Allah itu ada di mana? Kemudian Allah itu apakah berbicara? Terus kalau Allah itu berbicara, bicara itu pakai seperti apa? Nah, dari situ kemudian ilmu kalam itu berkembang menjadi ilmu yang terkait dasar-dasar dari keyakinan, tetapi tidak lepas dari yang namanya tadi kalam, penetapan tentang sifat-sifat dan juga nama serta sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti teksnya dasarnya tadi adalah nakli atau wahyu. Ya, wahyu yang kemudian dipahami dengan pendekatan rasional atau logik atau logika yang banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Ya. Nah, dari satu sisi di golden age-nya Islam, filsafat ini ya dari Yunani itu juga memang satu sisi itu mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang rasional gitu ya. Tapi di sisi lain secara akidah, secara tauhid, secara ilmu kalam juga mereduksi beberapa keyakinan-keyakinan di dalam Islam. Ya, tapi ada perspektif lain mengatakan justru mengembangkan daripada pemahaman-pemahaman ya, pemahaman-pemahaman kalam ya di dalam Islam. Ya, walaupun sampai sekarang juga belum selesai ya, tidak pernah ada habisnya. Nah, korelasinya berarti bahwa keduanya ya baik ilmu kalam ataupun ilmu filsafat menjadikan rasio logika gitu ya itu sebagai alat untuk mencari sebuah kebenaran. Apakah Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman? Ayatnya wa kallamallahu Musa taklima. Apakah kalamnya Allah itu menggunakan huruf, menggunakan bahasa ya seperti apa gitu ya. Kemudian summastawa ilas sama
ya kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa dan seperti apa sebenarnya. Nah, kajian tentang tauhid yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani inilah yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu kalam. Ya, tapi kalau di perguruan tinggi ilmu kalam tadi dalam kurung itu adalah tauhid, yaitu ilmu tentang dasar-dasar keyakinan di dalam Islam. Tapi saya lebih cenderung mengatakan ilmu kalam itu adalah ilmu yang mengkaji tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian berkembang menjadi tadi ya semua tentang yang gaib. Tadi misalnya siksa kubur, ya kemudian surga dan neraka, kemudian juga balasan dan lain sebagainya, yang itu sering sekali dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya itu rasional, ya sehingga muncullah ya Mu'tazilah yang kemudian menyatakan ya hal-hal yang sifatnya itu di luar nalar, di luar rasional itu dia tidak bisa diterima. Seperti kemarin saya sebutkan ya, misalnya sebatang paku gitu ya, yang dia adalah materi benda padat, itu nggak mungkin masuk ke dalam tubuh seseorang tanpa melalui sebuah jalan, lubang dan lain sebagainya. Itu pendekatan Mu'tazilah rasional, karena memang nggak mungkin, ya karena tidak mungkin menurut mereka, ya tetapi faktanya ternyata tidak seperti itu, ya tidak seperti itu. Dan ini juga salah satu efek dari masuknya pemahaman atau terjemahan tadi kitab-kitab atau buku-buku filsafat yang kemudian masuk ke dalam dunia Islam sampai sekarang ini, sehingga ilmu kalam adalah ilmu atau kajian-kajian dasar Islam yang awalnya terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama kalamnya Allah, yang kemudian dipengaruhi oleh logika rasionalnya Yunani. Nah, di situ kita menemukan dua hal. Makanya ketika berdebat tentang tafakkaru fi khalqillah ya wala tafakkaru fi dzatillah. Nah, itu juga menjadi pedoman yang memang sampai sekarang itu cukup panjang. Misalnya ada kalimat yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini yad itu apa gitu loh? Yadul ada yadul maghlulah gitu. Bal yadahu maghlulah dan seterusnya. Itu perkataan orang Yahudi itu berarti itu seperti apa? Nah, ini memang kalau menurut saya ini sangat mendalam ya, tapi dalam konteks teori ya. Jadi kita harus paham juga betul ini maknanya seperti ini. Kayaknya Ustaz Ismail mau komentar nih, enggak ini sama aja. Silakan kalau mau komentar yang lain juga boleh. Tadi korelasi antara ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Jadi sangat clear ya, sangat jelas sekali. Walaupun itu memang kajian di masa lalu. Yang sekarang menurut saya yang lebih penting itu adalah kemarin saya sebutkan juga tentang filsafat teknologi atau filsafat digital. Ya, termasuk juga ini filsafat yang sifatnya itu filsafat alam. Kemarin kita mengenal ya, ada filsafat ketuhanan, ada filsafat alam, ada filsafat manusia, ada filsafat teknologi, filsafat digital ya dan lain sebagainya. Gitu ya, filsafat manusia misalnya. Saya lagi mikir ini ya, mungkin sangat filosofis sekali ketika mungkin nggak Allah Subhanahu wa taala menurut keyakinan Islam, tapi menurut filsafat umum itu adalah alam, itu dia akan mengatur dirinya sendiri. Ya, jadi ada dua gini. Jadi kita melihat sekarang fenomena alam sudah banyak sekali yang rusak. Manusia semakin banyak gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam perspektif Islam, Allah Subhanahu wa taala mungkin enggak istilahnya itu mengatur alam ini agar kembali dia pada posisi ideal. Itu keyakinan Islamnya. Kalau keyakinan yang filosofisnya, filsafat yang umum, mungkin enggak alam ini ya dengan keteraturannya itu akan kembali merefresh dirinya. Ya, sehingga kemudian nanti akan pada posisi yang ideal kembali. Misalnya nih kemarin adanya COVID-19 ya, corona itu sebenarnya kalau perspektif Islam kan jelas ya Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau perspektifnya filsafat alam mereka mengatakan itu memang alam itu seperti itu, artinya dalam jangka waktu tertentu itu manusia itu harus banyak yang meninggal. Ketika manusia banyak yang meninggal, otomatis jumlahnya itu berkurang, kemudian mungkin udara juga akan segar kembali, kemudian istilahnya itu akan tercipta kembali, istilahnya itu sesuatu yang balance atau ideal.
Sampai-sampai ya karena filsafat seperti ini kemudian memunculkan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang cukup radikal dalam konteks pemikiran. Misalnya mereka mengatakan kenapa anak sekarang itu banyak orang-orang yang pengen punya anak itu cuman 2, ya, pengen punya hanya 1, bahkan mungkin ada yang nggak ingin punya anak gitu, bahkan ada yang pengen nggak menikah, bahkan sampai ada misalnya gerakan LGBT yang nggak mau, mungkin kalau perspektif Islam mereka kan pemusnah manusia gitu ya. Tapi kalau perspektif mereka enggak, ini memang alam begitu katanya, biar manusia itu enggak terlalu banyak katanya. Itu kan jadi satu hal yang menurut saya, seperti apa ya? Jadi kita berpikir. Oke, ada yang mau komentar tentang hal ini? Jadi terkait dengan bagaimana sebenarnya kalam, kemudian filsafat, tadi filsafat alam yang berpikir tentang hakikat dari alam dan juga manusia. Sebenarnya sih manusia juga bagian dari alam. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, manusia, insan adalah bagian dari alam, ya. Tapi karena ilmu itu lebih spesifik, maka ada filsafat manusia, ada filsafat alam, ya, ada filsafat alam. Jadi kalau bicara tentang alam ini seperti apa sebenarnya itu ya. Jadi alam itu adalah alam selain manusia, misalnya seperti apa sebenarnya mereka itu di-manage oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, untuk bisa menjadi satu posisi yang ideal. Wah, sebelum kita lanjut silakan Abu Hurairah. Abu Hurairah mau komentar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kembali ke tadi ya Pak dosen untuk ilmu hikmah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Cecep. Tadi kan di antara ilmu hikmah kan didapat dari seseorang yang menjalankan syariat Islam dengan sepenuh hati sampai dikatakan soleh gitu. Sehingga mendapat dari Allah Subhanahu wa taala kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua orang gitu. Nah, sedangkan di kampung saya di Jawa ini itu kan ada yang sudah menyebar di masyarakat lah. Ini seperti ilmu hikmah itu, apakah benar bahwasanya ilmu hikmah itu juga bisa didapatkan karena faktor keturunan? Contohnya kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kan terkenal dengan hikmahnya lah, ilmu yang di luar alam manusia. Kemudian kemudian selanjutnya itu ilmu yang dipunyai oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu berlanjut kepada cucunya yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang terkenal dengan sebutan Gus Dur gitu, Pak. Lalu bagaimana tanggapan Pak dosen mengenai tadi antara ilmu hikmah itu didapatkan dari pembelajaran tentang syariat Islam yang sebenarnya dengan faktor keturunan tadi, apakah ada sangkut pautnya atau bagaimana nih? Terima kasih. Oke, siap. Luar biasa sekali nih. Ini kayak ujian disertasi psikologi Islam ini ya, atau tauhid akidah Islam ini. Menarik ya, menarik sekali. Tapi memang kedewasaan dan juga cara berpikir seseorang memang sangat mempengaruhi untuk bisa menjawabnya. Tapi kayaknya tadi saya lempar dulu sebelum saya jawab, tenang saja. Mungkin Pak Ustadz Cecep nih mau komentar dulu, 1 menit saja. Karena tadi nyambung gitu ya, biar bisa menanggapi. Silahkan. Karena ada pertanyaan yang menarik juga gitu ya. Apakah pertanyaannya itu bahasa lain dari hikmah? Kita spesifikkan ya. Jadi kalau saya menyebut karomah itu adalah bagian dari hikmah. Ingat, bukan semuanya, bagian dari hikmah. Jadi pertanyaannya tadi, apakah karomah, karena ini bukan nabi ya, bukan nabi, kalau wali wallahu alam gitu ya, saya sebut saja karomah. Apakah karomah itu dia bisa dipelajari atau ada faktor keturunan? Wah, ini menarik sekali nih. Silakan Pak Ustadz Cecep nih, mau komentar nggak nih? Jadi nggak kelihatan di kameranya nih. Atau Pak Soleh mau komentar atau yang lainnya boleh juga gitu ya. Saya ingin mengomentari yang tadi Pak, yang sebelum Abu Hurairah sampaikan. Ya, silakan. Memang pandangan
para filsuf itu banyak ini Pak dikuatkan oleh kitab suci Al-Quran Pak. Kayak misalkan pandangan tentang asal muasal alam gitu Pak. Yang asal muasal alam itu adalah air. Juga dalam ayat Al-Quran kan disebutkan di apa itu? Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu gitu Pak. Kemudian kami pisahkan antar keduanya dan kami jadikan segala sesuatu hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman, misalkan gitu Pak. Kemudian juga pandangan yang Pitagoras itu Pak, sehingga bahwa alam semesta diciptakan dari angka. Dalam Quran surat apa itu Pak, yang sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran gitu Pak. Wa kullu shay'in ahsaynahu adada. Ya kan? Dan lain hal sebagainya. Mungkin kalau apa itu tadi disampaikan bahwa terkait dengan filsafat alam itu, yaitu karena memang dari ayat-ayat Al-Quran sendiri yang menguatkan gitu Pak. Ya, oke, ada dua ya tadi ya. Kalau definisi Al-Quran menguatkan, ya mungkin boleh lah gitu ya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Tetapi memang ada simpul, ada tali simpul yang menemukan atau yang mempertemukan antara cara berpikir atau logika rasio seseorang yang berpikir dengan sungguh-sungguh tanpa adanya dominasi dari keinginan keduniaan lainnya, dia akan mencari atau dia akan mendapatkan sebuah kebenaran. Tali simpulnya adalah tadi ketika seseorang itu berpikir, merenung, kemudian tanpa adanya kepentingan dunia lainnya, dia akan menemukan kebenaran yang itu juga ada di dalam Al-Quran. Ya, tetapi perlu hati-hati. Kenapa? Apalagi ayat-ayat Al-Quran terkait dengan apa? Science, terkait dengan ilmu pengetahuan yang sering sekali itu adalah apa? Sifatnya itu masih bisa disebut dengan mungkin bukan muhkam ya, tapi bisa dikatakan mutasyabih atau bisa dikatakan mubham, atau lebih tepatnya adalah dia masih tafsir ilmi, tafsir science yang mungkin sekali ketika ada teori baru menemukan bahwa oh berarti yang teori yang lama ini tidak bisa dipertahankan. Misalnya ya ketika orang-orang Nasrani itu mereka mengatakan bahwasanya bumi ini adalah pusat tata surya, ya apakah kita harus mencari bahwasanya di ayat Al-Quran bumi itu adalah pusat tata surya, atau mungkin matahari sebagai pusat tata surya? Dengan perkembangan dari ilmu pengetahuan ternyata ya hanya sebatas matahari itu adalah sebagai pusat tata surya, walaupun kita perlu buktikan juga ya, padahal di atasnya lagi ada galaksi yang sangat maha luasnya itu, yang luas itu yang perlu juga kita kaji kembali, sehingga perlu berhati-hati dalam memahami teks wahyu baik Al-Quran ataupun hadis, terutama terkait dengan sains yang dia multi interpretasi. Jadi yang betul adalah pemikiran dari filosof dari berbagai tempat, termasuk khususnya Yunani, dia menemukan tali simpul di dalam nas teks Al-Quran yang memiliki pemahaman sebuah kebenaran yang sama ya, walaupun mungkin bisa jadi tidak 100% benar. Misalnya ya Aristoteles dengan Plato ketika menyebutkan bahwasanya ujung dari kausalitas, puncak dari segala puncak, ujung dari segala ujung itu adalah prima causa. Ya, prima causa itu adalah satu zat, satu materi yang dia itu tidak terkait dengan semesta. Ya. Nah, kemudian oleh filosof muslim disebutkan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lagi-lagi itu adalah interpretasi dan sangat debatable. Gitu ya, sangat debatable karena faktanya sendiri. Nah, langsung nyambung ke pertanyaan tadi yang ke Ustaz Abu Hurairah yang kedua gitu ya, bahwa aroma bisa jadi ya ini sebuah PR besar, apakah bisa dipelajari gitu ya, apakah bisa dipelajari atau kebetulan ya, apakah bisa dipelajari atau kebetulan.
Kalau saya jawabnya itu adalah bahwa sebenarnya bukan dipelajari, tetapi ketika seseorang itu berbuat baik, kemudian dia menyucikan hatinya, kemudian dia menjalankan syariah Islam, ya bisa jadi intan surullaha yang surkum, ya, pada waktu-waktu tertentu. Sehingga banyak sekali dalam konteks misalnya waliullah itu yang mereka memang memiliki hikmah. Ini hikmah ini sangat luas ya. Bu, hikmah itu bukan hanya sesuatu yang tidak rasional, tetapi juga yang rasional, baik yang ternalar ataupun yang tidak ternalar. Ya, misalnya ketika dalam sebuah tiba-tiba ya qadarullah, misalnya seseorang itu kena kecelakaan, tetapi dia sendiri, ya sendirian dia bisa hidup. Ada satu cerita kakek dari mahasiswa saya satu itu, ya ketika dia sedang naik haji, tiba-tiba qadarullah pesawatnya itu ini apa namanya betul-betul kecelakaan, hancur gitu ya. Tapi qadarullahnya itu kakeknya itu apa? Dia masih terikat di mana di kursi, kemudian jatuh ke tanah, jatuh ke bawah, kemudian nyangkut di pohon dan selamat. Ya, ini kayaknya sangat mustahil gitu ya. Jadi ini termasuk juga tadi hikmah itu adalah ucapan, kata-kata yang mungkin bisa jadi menjadi sebuah prediksi atau sebuah kebenaran, atau mungkin sesuatu yang memang perlu di situ ketika Allah Subhanahu wa taala itu ingin menguatkan. Misalnya kalau ada istilah mubahalah misalnya gitu ya, sumpah gitu ya. Jangan sampai nih kita orang Islam pakainya sumpah pocong gitu ya. Itu tidak syar'i ya. Yang betul adalah mubahalah, artinya kalau kita yakin betul ya kita bisa bersumpah gitu ya. Kita bisa bersumpah dan betul-betul saya misalnya tidak melakukannya. Nah, itu di situ akan muncul sebuah hikmah. Selain tadi hikmah yang sifatnya irasional, tapi ada juga hikmah yang sifatnya itu rasional. Apa misalnya pemahaman terhadap teks-teks agama, wahyu, Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad dia terhadap Islam. Itu juga bagian dari hikmah yang diberikan oleh seseorang. Nah, kalau tadi terkait dengan Hadratus Syekh, ya Masya Allah ya, beliau sangat luar biasa. Jadi ketika mendapatkan istilahnya itu sebuah karomah ataupun hikmah, itu memang sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa memang beliau luar biasa gitu ya, dan termasuk juga ya keturunannya Gus Dur berarti dalam hal ini. Tetapi kita juga harus pahami bahwa tetap saja nobody perfect. Kullu bani Adam khotoun. Kata Nabi pun juga dalam tanda petik itu pernah berbuat salah. Artinya tidak secara keseluruhan dalam hidupnya itu benar-benar dapat hikmah terus selamanya, tidak. Ya, memang ya banyak sekali hikmah, tapi ada masa-masa di mana itu ada sebuah kesalahan insani. Saya ngasih contoh, mungkin ini sangat debatable. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya ketika seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, kemudian dia itu akan baik terus? Wah, saya tanya ke Ustadz Usep nih. Ustadz Usep nggak enak nih, Ustadz Ismail. Ustadz Ismail, pertanyaannya, apakah seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia akan baik terus selamanya? Silakan. Sebetulnya Lailatul Qadar itu pasti datang, Pak. Lailatul Qadar itu pasti datang. Kalau kita yang ahli sunnah berkeyakinan, Lailatul Qadar itu pasti datang dalam setiap tahun satu minggu. Artinya, kaum muslimin yang mereka itu berpuasa di bulan Ramadan dan mereka tidak melakukan dosa, sebenarnya mereka itu dapat Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran itu kan hanya disebut bahwa malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak dikatakan bahwa orang yang dapat Lailatul Qadar itu akan punya karamat misalnya. Tidak disebutkan kalau yang dapat Lailatul Qadar itu nanti dia akan berubah hidupnya. Begitu. Tapi Allah memberikan kemuliaan orang yang kalau dia di malam hari itu tidak maksiat, atau misalnya dia walaupun tidur tapi dia itu tidur dalam keadaan wudu, dia dapat kemuliaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghitung kebaikannya itu lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 tahun. Karena memang dulu dasarnya kan ketika menceritakan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang, lalu mereka ibadah sekian puluh tahun tidak pernah bermaksiat. Nah, sedangkan umat Nabi ini umurnya pendek-pendek, mereka banyak maksiat. Bagaimana menandingi nilai kebaikan mereka?
Lalu Allah berikan kepada kita yang bersabar yang kalau kamu ibadah di satu alam itu bisa mendampingi ibadah mereka yang sekian ratus tahun. Jadi tidak ada jaminan kalau dia dapat itu kalau dia benar terus. Seperti mana jaminan Allah, seperti mana Allah telah meridhoi Ahlul Badar radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka yang bai'atur ridwan, juga tidak dijamin bahwa yang mereka lakukan itu akan benar terus. Nah, kita berkeyakinan bahwa iman yazidu wa yanqusu, tapi kita berkeyakinan orang yang sudah diridhoi Allah pasti dia meninggal dalam keadaan diampuni oleh Allah kalau dia tidak dosa. Saya lebih ke arah itu. Oke, terima kasih Ustaz Ismail ya. Jadi sangat jelas sekali tadi sebenarnya sebagai tamsil ya, analogi bahwa ya banyak sekali orang-orang yang mendapatkan hikmah, tetapi satu sisi juga mereka juga adalah manusia yang ada sisi-sisi yang mungkin kesalahan ya, sisi dari kemanusiaannya. Dari sini berarti dan menunjukkan ya kita harus bijak dalam menyikapi berbagai hal, termasuk juga kalau dalam Islam kan jelas juga bahwa kita tidak boleh mengecap orang lain, misalnya apa namanya, oh ada mau komentar ini ya, mau ada lagi nih ya. Ya silakan, nama lagi Ismail baru ke Abu Hurairah. Saya mau komentari itu Pak, soal ilmu hikmah tadi. Ya silakan. Saya hanya ingin agak berbeda pandangan aja, di mana sebagian besar sahabat-sahabat tadi bisa saja di dugaan saya. Mereka menganggap ilmu hikmah itu lebih kepada sesuatu yang di luar nalar. Padahal kalau menurut saya nggak demikian. Misalnya kayak sunnah Nabi itu kan diartikan hikmah. Justru hikmah itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada seseorang yang kalau itu dilakukan ilmu itu akan mendatangkan kebermanfaatan yang sangat besar dan berkelanjutan. Sehingga siapapun yang mengamalkannya pasti akan mendapatkan kebaikan dan kebijaksanaan. Nah, karena itulah kenapa Nabi SAW itu hadis-hadis Nabi itu disebut dengan hikmah. Misalnya ketika Allah suruh kita sholat, maka tidak ada cara sholat yang lebih baik daripada cara sholatnya Nabi. Sehingga Nabi itu disebut sang pembawa hikmah atau sunnah itu adalah hikmah. Misalnya lagi begini, para imam-imam kita dahulu, misalnya Imam Syafi'i, karena kesolehannya, karena kebersihan hatinya, karena kealimannya, dia terus-menerus menggali ilmu Allah. Maka beliau diberi hikmah oleh Allah, misalnya beliau menemukan ilmu usul fikih, dan itu menjadi landasan dan pijakan ulama-ulama sampai akhir zaman ketika memecahkan satu masalah yang tidak terjadi di zaman nanti. Ini kan hebat banget nih, ini hikmah banget, gitu, bijaksana banget, filosofis banget. Tidak sembarang orang yang bisa melakukan ini. Banyak ilmu yang ditemukan lalu dipatahkan, ditemukan lalu dipatahkan. Seperti juga Imam Bukhari misalnya dalam membuat ilmu isnadnya atau ilmu sanadnya dia, tidak ada ulama yang bisa menandingi kehebatan Imam Bukhari dalam menirupi hadis. Hanya itu. Dan kemudian ini menjadi pegangan oleh ulama-ulama setelahnya sampai hari ini. Nah, menurut saya ini bagian dari hikmah. Jadi hikmah tidak mesti diartikan yang hanya pada dirinya, misalnya dibakar tidak mempan atau tadi dia tabrakan tidak. Menurut saya itu kecil sekali karena banyak keajaiban itu Allah berikan juga kepada orang-orang kafir. Nah, lalu apakah hikmah itu bisa diturunkan? Saya rasa bisa. Karena Quran ya, surah Al-Kahfi ayat 82 itu nanti boleh dicek oleh teman-teman semua. Kita menceritakan tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa di mana mereka berdua diperintah Allah untuk membangun kembali tembok yang hampir roboh. Yang hikmahnya ternyata di bawah tembok itu ada simpanan milik anak yatim. Wa kana abuhuma shalih. Di mana bapaknya itu dulu sebelum meninggal itu orang soleh. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, fasihi ma yadullu ala anna Allah yahfadhu shalih fi nafsi wa fi waladihi wa in ba'adi anhu. Maka dalam ayat ini ada dalil bahwa Allah akan menjaga orang yang soleh, menjaga diri orang yang soleh dan anaknya, walaupun sampai keturunan yang jauh. Bahkan dalam para ulama menyebutkan sampai 7 keturunan. Jadi itu sangat mungkin. Misalnya Nabi Ibrahim yang berdoa minta supaya keturunannya itu lebih aini mungkin Allah min dzurriyyati. Berdoa juga tentang Nabi yang ditaruh di Makkah supaya manusia itu condong kepada mereka, dan itu dikabulkan oleh Allah yang akhirnya Allah mengangkat Nabi SAW dari zuriyahnya Ibrahim.
Misalnya begitu. Jadi kesolehan itu akan memudahkan keturunannya untuk mendapatkan hikmah. Karena itu saya sering bilang, guru-guru saya ngomong begini. Coba kamu lihat keturunan kamu ke atas, barangkali ada keturunan wali. Nah, terus saya seleksi itu, saya cari, Pak. Sampai ke yang saya itu malah miring-miring ke dukun-dukun loh, lebih ke jawara. Akhirnya saya berhenti, saya nggak mau cari lagi. Terus guru saya itu bilang begini, seandainya kamu tidak memiliki nasab ke atas yang soleh, maka solehkan diri kamu supaya kamu mampu membangun nasab pada keturunannya. Nah, ini omongan guru yang sampai sekarang tuh saya pegang terus. Saya di keluarga saya nggak ada yang jadi ustaz, yang punya pesantren. Saya bilang saya akan memulai untuk punya pesantren. Di keluarga saya itu nggak ada yang S2. Maka bismillah saya akan mulai dari saya untuk S2. Nah, itu maksudnya. Kita itu harus membangun pemikiran di mana kesalehan itu sangat penting sekali baik bagi diri kita maupun keturunan kita. Itu saya rasa Pak mengenai hikmah. Saya jangan dari tadi saya anggapnya hikmah itu lebih ke keajaiban gitu. Yang menurut saya itu nggak ngefek apa-apa gitu. Nggak bisa menyebabkan orang menjadi beriman. Misalnya gini, Nabi Isa alaihissalam. Beliau itu lahir tanpa ayah. Itu justru malah menjadi masalah di mana manusia mau menyembah dia. Lalu Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Itu tidak menimbulkan ketauhidan di kalangan orang yang menyaksikannya. Lain dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang beliau dilempar berdarah. Beliau lebih mengajak kepada manusia dengan akhlak yang berpikir rasional. Kamu kalau pengen mulia kasih makan anak yatim. Kamu urus orang-orang miskin. Itu malah menimbulkan Tuhannya kamu ini siapa? Kamu kok baik banget. Itu jauh lebih berefek menurut saya. Itu jauh lebih punya hikmah. Timbang hikmah itu diartiin yang ilmu-ilmu, apalagi yang miring-miring ke metafisik tadi yang kata Pak Soleh. Saya rasa itu nggak usah dipelajari lah itu. Ya, terima kasih ya Ustaz Usep nih. Terakhir dari Pak, tadi mau komentar ya Pak Ustaz Abu Hurairah lagi ya. Menarik tadi, setuju ya terkait dengan bahwasanya hikmah itu bukan hanya sesuatu yang irasional, bukan hanya sesuatu yang di luar nalar, tetapi dengan penalaran pun itu adalah hikmah. Mungkin Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, tadi saya mau menyebutkan bahwa hikmah, ahlul hikmah ya, fi kitabillah, dalam Al-Quran itu adalah Luqman Al-Hakim. Ya, kemarin udah bicara tuh. Coba kalau selama ini kita membaca surat Luqman gitu, seolah itu hanya membaca saja. Coba membaca, kemudian tadaburi, kemudian pahami kenapa sih Luqman itu disebut dengan Al-Hakim? Kenapa Luqman itu disebut sebagai pemilik hikmah? Apa sih yang dilakukan oleh Luqman sehingga disebut dengan ahlul hikmah, atau bahasa umumnya tadi sebagai seorang filosof gitu ya. Jadi memahami apa sebenarnya. Oke, sebelum itu ke Ustadz Abu Hurairah dulu, mungkin mau komentar nih, masih angkat tangan. Yang lain boleh nanti jawab satu orang untuk yang terakhir nih. Jadi apa sih, kenapa Luqman itu disebut dengan ahlul hikmah atau al-hakim ya? Silakan Abu Hurairah dulu, silakan. Mau ada komentar lagi? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Lanjut. Apa Ustaz, ini sebenarnya mau komen. Tadi saya bertanya sama temannya Ali ini, cara menghilangkan lambian tangan gimana gitu. Ini tadi ngelambing mulu. Oh, nggak bisa. Dari settingannya iya. Kok melambing mulu, perasaan udah ada bertanya gitu. Ya, takutnya yang tangan udah menyerah gitu ya. Iya. Oke, baik. Berarti bukan ini ya, bukan komentar ya, angkat tangan aja ya. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya. Ini menurut saya menjadi hal yang penting, terutama tadi juga terkait dengan hikmah. Memang ya, kalau saya sendiri tentu saja ya tidak menafikan keduanya, baik hikmah yang sifatnya rasional ataupun yang irasional, baik yang itu ada di dalam ternalar ataupun juga di luar nalar ya, dua-duanya menarik. Tapi memang kalau di akademik ini memang lebih banyak itu adalah nalar gitu ya, walaupun yang di luar nalar juga kita yakini kemarin sebagai sebuah supra science gitu ya, sebagai sebuah ya metafisik lah ya, yang di luar fisik
gitu ya. Ini juga bagian dari iman ya, bagian dari satu adalah antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli, dan seterusnya itu adalah antuk minu bil ghaib ya. Iman dengan yang ghaib itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, kemudian ujungnya berarti adalah apa nih yang kita pelajari atau apa yang kita dapatkan dari belajar ini? Jelas sekali ya. Tadi pertama bahwa dengan belajar ilmu filsafat ya, tadi filsafat ketuhanan misalnya, kita semakin meyakini ya, rasio kita latih untuk bagaimana membuktikan kebenaran, keberadaan, kewujudan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian juga membenarkan syariah-syariahnya yang sifatnya itu adalah qat'i, sedangkan yang sifatnya dhonni, semisal sains atau ilmu pengetahuan, itu kita diberikan ya istilahnya itu pilihan untuk melakukan interpretasi, apalagi nanti kaitannya dengan alam gitu ya, dengan alam itu perlu adanya interpretasi atau disebut dengan tafsir ilmi. Nah, berarti kemudian ya, kalau tadi filsafat umum itu terkait dengan bagaimana filsafat ketuhanan, bagaimana filsafat alam gitu ya. Nah, mata kuliah kita juga masuk ke dalam filsafat ilmu, yang berarti yang kita bahas itu kemarin adalah tentang ilmu pengetahuan ya. Jadi untuk apa kalau sudah kita belajar? Nah, kalau bedanya itu gini, kalau umpamanya orang pengen kuliah nih misalnya ya, kuliah S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, udah S3 selesai, kemudian dia naik nih karena akademisi menjadi profesor. The big question, what's next? Ya, setelah itu mau ngapain? Ya, kalau udah jadi profesor tuh mau ngapain? Gitu ya. Mau apa kita gitu ya. Nah, disitulah nanti sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang memberikan hikmah bahwasanya oh ternyata tujuannya sebenarnya bukan profesor. Ya, tujuannya sebenarnya bukan profesor, itu dia cuman langkah gitu ya. Nah, itu kalau yang akademisi. Kalau yang ustadz misalnya dari mulai mungkin ustadz RT, ustadz kampung ya, ke kecamatan, ke kabupaten, ke nasional. Kalau udah nasional, udah terkenal, mau ngapain? Bangga dengan yang apa namanya jadi dai nasional, bangga dipanggil kemana-mana, bayarannya mahal. Tentu bukan itu. Ya, justru nanti yang dicari itu adalah bagaimana sebenarnya tadi mendapatkan apa yang sebenarnya asror atau rahasia-rahasia, ya mungkin bahasa lainnya juga keberkahan yang kita dapatkan. Nah, berarti kembali ke tadi ya, filsafat ilmu berarti terkait dengan ilmunya ini untuk apa? Kalau sudah jadi master ini untuk apa? Ya, saya selalu ingat pesan profesor saya, Profesor Dr. Juhai S. Praja, kalau Anda sudah menjadi master pendidikan agama Islam. Ingat ya, menggunakan kata Islam. Berarti you are very different with other master. Ya, Anda itu berbeda dengan master yang lainnya. Ya, mungkin ada MM, ada MSI. Ya, sinyal nih. MBA, pendidikan agama gitu ya, bangga dengan selembar kertas gitu ya. Tentu saja bukan itu. Yang kita inginkan adalah kita sudah dapat, oh ternyata ilmu ini seperti ini. Ilmu dalam perspektif Islam, ilmu dalam perspektif mungkin pengetahuan umum di luar Islam. Kemudian tujuan dari ilmu itu sendiri. Kemudian termasuk hikmah di balik ilmu itu sendiri. Termasuk juga keberkahan dari ilmu itu. Wah, sesoleh udah ini nih, udah ngantuk nih kayaknya ya, 7 menit lagi. Kalau biasanya sih kita kasih diskon gitu ya, kita kasih diskon. Nah, tadi sebenarnya saya juga bicara tentang sebenarnya bagaimana sebenarnya ilmu filsafat ini tadi belum sampai tuh ya. Oke, berarti terakhir lah, 5 menit terakhir. Jadi karena ilmu filsafat itu dia hadir atau masuk ke dalam
peradaban Islam masuk ke dalam masyarakat Islam melalui penerjemahan dari buku-buku dari Yunani yang diterjemahkan ke bahasa Arab, dan masuklah pemahaman-pemahaman filosofis, pemahaman filsafat terhadap Islam, termasuk dalam filsafat ketuhanan, filsafat ilmu pengetahuan, yang kemudian memunculkan berbagai juga aliran atau madhab di dalam Islam itu sendiri. Nah, tentu saja di sana ada pihak yang kontra, yang tidak setuju dengan filsafat ini karena sudah cukup ya. Cukup yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad ya. Ini kemudian mereka yang mengharamkan adanya filsafat atau ilmu filsafat karena sudah cukup gitu ya. Kalau berpikir ya manusia itu umat Islam itu ya memang udah suruh mikir, tapi mikirnya itu bukan mikir untuk mencari Tuhan, untuk mencari sesuatu yang sifatnya itu yang di luar kemampuan manusia, tapi berpikir dalam konteks lingkup dari wahyu itu sendiri ya. Ada juga yang menerimanya habis-habisan sampai kemudian muncullah rasionalis atau liberal. Contohnya kalau dalam Islam ya ada kalangan Mu'tazilah. Ya kalau sekarang mungkin ya tidak ada Mu'tazilah ya rasional, tapi ada disebut dengan sisa-sisa pemikirannya. Ya misalnya tadi yang mengatakan bahwasanya buat saya misalnya bunga bank itu ya bukan riba. Ya, buat saya itu pelaku dosa besar ya tetap masuk ke surga gitu ya. Mungkin ada baru juga ya siksa kubur itu nggak ada. Kenapa? Karena ya orang belum diadili, kalau udah disiksa duluan, fitnah duluan kan nggak adil itu ya. Nah ini yang kelompok yang mungkin yang terlalu rasional ya, bahkan mungkin mengatakan bahwasanya surga, neraka, kemudian bidadari dan sebagainya itu adalah sebuah tasjid ya untuk orang-orang yang beriman tapi tidak real. Nah itu ya. Nah ya kita tentu saja ambil yang wasatiyah, yang pertengahan ya, di mana ya betul dalam Islam itu kita dianjurkan untuk berpikir, kita dianjurkan untuk menalar ya, termasuk juga saya pernah buat kajian juga menalar firman Ar-Rahman. Ya bagaimana ketika kita membaca Al-Qur'an jelas diyakini atau didasari dengan keimanan, tetapi kemudian rasio kita juga jalan juga. Ya, jadi tidak mesti kemudian tanpa adanya rasio, tetapi rasio itu kemudian juga tidak berlebihan pada hal-hal yang sifatnya itu sudah qat'i ya. Nah, itu tidak bisa digunakan rasio di situ, sehingga kemudian ya kita belajar terus untuk memahami setiap ayat Al-Qur'an, kemudian setiap pemikiran orang ya, setiap pemikiran tokoh kita harus melihat secara komprehensif, secara holistik, sehingga kemudian salah satu dari hikmah adalah bahwa kita merasa ya bukan bodoh, tapi tidak merasa lebih baik dari orang lain ya. Kalau kompetisi kita harus lebih baik dalam orang itu dari sisi kita kompetisi untuk kita terus belajar lebih baik, tetapi secara psikologi, secara personal bahwasanya kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Ingat ya, merasa ini yang nggak boleh. Tapi kalau berusaha untuk menjadi yang lebih baik itu adalah anjuran. Tapi merasa lebih baik dari orang lain, kemudian menyalahkan orang lain, menyepelekan orang lain, menganggap orang lain itu kurang dan lain sebagainya. Nah ini kalau menurut saya juga salah satu juga hikmah yang didapatkan, yang bisa diperoleh dari orang-orang yang berilmu, ya ulul ilmi gitu ya. Kenapa derajat itu tinggi? Karena dia memahami bahwasannya ini adalah usul, ini adalah furu, ini adalah sesuatu yang sifatnya qat'i, ini yang sifatnya dzonni, ini ada perbedaan di sana, ini yang tidak bisa toleransi gitu ya. Jadi toleransi ya misalnya ada batasannya seperti ini, kemudian dengan agama lain juga ada aturannya, dengan pengikut yang lain juga ada ada istilahnya itu batasan hududnya, ada batasannya. Dengan itu mudah-mudahan dengan belajar filsafat dan juga filsafat ilmu kita semakin bijak, baik itu bijak sini ataupun juga bijak sana. Gitu ya. Jadi harus bijak dua-duanya gitu ya. Jangan hanya bijak sana doang, bijak sininya tidak gitu ya. Baik, insya Allah kita akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Tenang saja. Ini sudah 2 menit, kasih bonusnya 1 menit. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita kuliah adalah lillahi azza wa jalla, kemudian fil
Allahi subhanahu wa ta'ala wa insyaallah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Alafu minkum in wajadtum khata'an fa huwa minni wa minasyaitan in wajadtum sawaban fa huwa minallahi azza wa jalla wa hayya nahtatim bil hamdalillah wa majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas ini kalau mereka ya, silakan ngopi lagi, lanjut lagi. Pohon nih. Jazakallah khairan Ustaz Ismail. Kalau kita yang bikin dapat baru gitu. Kita yang bikin. Hah? Pandai-pandai. Terus kita yang bikin.